Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kali ini kita bertemu kembali bersama saya, Cantik Elektronik. Kali ini akan memberitahu atau berbagi tutorial, berbagi tips buat para pengguna set-top box atau pengguna belanja online atau yang suka belanja di online. Kita harus waspada dan harus hati-hati. Dan pada kesempatan sore hari ini saya dapat panggilan sebuah servisan yang katanya ini adalah sebuah set-top box baru datang, artinya masih baru datang dari belanja online. Tetapi di sini set-top box ini memang betul-betul mati atau tidak berfungsi, atau bisa disebut dengan mati total. Oke, akan saya tes apakah benar mati total atau tidak. Sini ada sebuah terminal strum. Oke, yang ini nih saya colokkan dan dipijit. Semuanya memang ini benar-benar tidak muncul sama sekali, alias mati total. Dan ini yang katanya ini baru datang kemarin, sudah dicek sedemikian rupa, ternyata memang tidak muncul sama sekali. Dan ini harga dari set-top box ini adalah ini. Baik, di sini akan saya tes, akan saya cek bagaimana menyervis set-top box yang mati total. Sebenarnya kalau yang namanya nyervis ini, servis jika ini sudah dipakai tetapi mati baru diservis. Nah, ini mati, ini STB baru tetapi tidak nyala seperti ini, dan ini sama sekali tidak ada tampilan, jangankan nomor, bahkan lampu kontrol sekalipun di sini tidak nampak, tidak tampil, displaynya nggak ada, berarti setrum ini betul-betul mati. Oke, saatnya kita buka. Dan ini jangan lupa kalau si colokan listrik ini harus dilepas, dicabut. Oke, solder akan saya colokkan seperti ini. Baik, dan STB ini akan saya buka. Dan STB ini adalah mereknya. Oke. Di sini menggunakan baut, hanya letaknya di belakang, 2 buah baut, 1 dan 2. Di sampingnya di sini tidak ada sama sekali, artinya hanya baut 2 ini yang menutup atau mengunci dari si casing ini. Baik. Oke. Dalaman STB-nya seperti ini, saudara. Dan di sini tidak nampak, tidak ada gosong ataupun putus. Dan dilihatnya memang ini betul-betul murni, tidak ada kendala. Tetapi kenapa ini si STB ini tidak nampak atau tidak ada display sama sekali? Jangankan tampil ke TV, display di sini pun tidak ada. Oke, kita langsung bongkar semua. Akan saya cek satu persatu, saudara. Dan di sini terlihat ada 1 baut untuk satu baut sudah saya lepas ini di baut PCB, dan karakteristik akan saya cabut seperti ini. Dan inilah dia bentuk dari si MPEG atau mesin dari si STB ini. Di sini terlihat kalau si motherboard dan power supply-nya memang dicetak menjadi satu antara power supply dan MPEG ini di satu PCB. Jadi tidak dipisahkan. Kalau biasanya salah satu STB ada power supply yang bisa ini. Oke, di sini akan saya tes. Oke. Dan di sini saya punya sebuah charger ukurannya 5 volt. Chargernya saya colokkan ke listrik seperti ini.
Dan saya siapkan ampermeter ini di skala 10 volt DC. Dan si charger ini akan saya ukur setrum dari si ini adalah ujung dari kabel ini. Dan ini akan saya ukur plus sini telik ampermeter ini naik ke kanan, ini artinya si colokan ini atau si charger ini bekerja keluar setrum. Lalu bagaimana saya mengetes si STB ini? Saya siapkan STB yang tadi seperti ini, dan di sini terlihat ada sebuah elko. Yang ini adalah penyuplai, ini adalah bagian sekunder. Kalau ini primer, ini sekunder. Ini sekunder bagian si penghasil setrum dari STB ini. Dan untuk langkah saya adalah saya akan mengetes dan si setrum ini, setrum dari si parapom ini atau charger ini akan saya masukkan ke sekunder yang tadi, yaitu sebuah elko di input pertama bagian MPEG ini, yaitu ini yang nilainya adalah 1000 mikro 18 volt. Dan saya yakin kalau ini adalah penyuplai pertama si MPEG ini. Baik, di sini kan saya solder, yang satunya juga saya solder, dan ini bagian si plus ini akan saya masukkan ke bagian plus elko ini. Ini adalah plusnya, dan ini adalah ground. Kita lihat kalau si MPEG ini sudah saya pasang setrum, sudah saya injek, saya masukkan setrum dari sebuah charger yang berukuran 5 volt. Oke, di sini akan saya tes, dan saya di sini harap-harap cemas berhasil atau tidak untuk pengetesan. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Sangat terlihat jelas seperti ini. Oke, saya colokkan. Oke, di sana terlihat ada sebuah kontrol dari si set-top box ini dengan menggunakan sebuah charger. Ini artinya display atau si bagian MPEG di bagian display ini sudah bekerja dan sudah nampak nomor yang bertuliskan on, artinya ini nyala. Ini si STB ini berarti sudah minimal ada harapan lah untuk nyala, karena kalau kita lihat di sini setrum udah masuk seperti ini. Dan jika si terapi ini saya cabut, saya colokkan, dan ini real kalau saya ngambil dari si charger yang bekas Samsung ini, bekas HP Canitip. Oke, sudah kelihatan, dan akan saya tes setrum inputnya si MPEG ini. Baik, di sini saya ukur. Oke, terlihat jika sudah terpasang di set-top box ini, setrumnya kalau awalnya tadi 5 volt sekarang jadi 4 volt kurang, atau hanya berkisar 3,4 volt. Baik.
Oke, lalu bagaimana cara mengetes lebih detailnya? Di sini kan sudah saya tes kalau bagian si primer ini, bagian sekunder ini, karena yang namanya MPEG itu kita fokus ke bagian sekunder, artinya yang udah lewat dari sini kan bagian AC, dan ini DC. Kalau AC namanya primer, kalau DC namanya sekunder. Oke, sebelumnya akan saya buka di sini. Elko-nya akan saya buka. Dan saya gunakan sebuah sedotan timah. Ini. Oke, kalau saya tarik, dan kalau saya perhatikan, ini kondensator udah pecah. Nggak tahu ini, padahal ini baru, tapi kondensator udah pecah di dalam mesin setopop ini. Dan saya akan mencoba menggantinya. Oke, di sini saya akan mencari spare partnya. Oke, di sini saya punya kondensator Elko. Di sini ada sebuah Elko yang ukurannya ini 1000 mikro 35 volt. Baik, sebelum kita pasang, kita wajibkan membersihkan si kaki kondensator ini atau kaki Elko ini. Kita bersihkan, jangan sampai saat pemasangan ada lem. Nah, ini dia Elko 1000 mikro 35 volt. Sini lubang soldernya tertutup, sehingga harus saya menarik atau menyedot si timah ini karena lubang ini tertutup dengan timah. Oke, seperti ini tertutup, saudara. Jika PCB tertutup dengan timah, maka kita pancing dulu, kita isi timah yang lebih banyak biar saat pengisapan keisap semua. Seperti ini. Maka setelah kita isap, di sana terlihat lubang, lubangnya. Maka saatnya kita memasukkan si spare part ini. Oke, dan ini akan saya tekuk karena kalau dilihat dari si fisik casing ini sangat tipis, slim, dan ini Elko saya terlalu tinggi. Ini Elko ini tidak saya dirikan dan saya tekuk biar nanti saat pemasangan ini tidak mengganjal ke casing atas seperti ini, saudara. Solder di sini.
Dan ini juga kita solder. Dan saya potong di sini. Yang satunya juga saya potong. Terlihat jelas kalau elko yang ini pisutnya sebenarnya kecil sekali, tetapi nilai mikranya sama. Hanya saja kalau yang ini nilainya adalah 18 volt dan yang saya gunakan ini adalah 35 volt, tak jadi masalah. Asal jangan lebih dari 50 volt. Seperti ini. Klik. Dan akan saya ukur juga bagian, kalau tadi ini kan sekunder, ini primer, akan saya ukur di sini. Dan ini saya masuk ke skala ohm. Seperti ini. Akan saya ukur di sini. Ini adalah ohm. Paskan dulu ininya. Seperti ini. Saya ukur bagian primer ini korslet atau tidak. Jika bolak-balik naik itu berarti si bagian ininya korslet, sebelah naik dan yang sebelah tidak. Biasanya kalau primer seperti ini, biasanya primernya bagus, tapi nggak tahu yang ini. Namun akan saya buktikan dengan saya masukkan kabel steker listrik ini. Soket listrik ini akan saya masukkan bagian AC nya ini seperti ini. Saya nyari ganjel biar tidak konslet, saudara, seperti ini. Jika konslet nanti saat pengukuran nanti fatal. Selain membahayakan juga memang ini takutnya kalau si ini konslet ke bodi, karena ini bodi terbuat dari besi. Ini masuk ke skala DC. Di 50 volt aja biar nanti kalau setrumnya melonjak ini aman. Oke, dan di si apometer ini udah saya modifikasi sedemikian rupa kalau ini apometer ini udah saya bikin ground biar mudah untuk saat pengecekan. Saya masuk ke sini DC ground dan si kondensator, si elko yang 1000 mikro ini akan saya ukur apakah keluar setrum atau tidak. Ini min, ini plus, seperti saya tes lebih sedemikian rupa. Ternyata setelah saya tes ternyata di sini memang setrum 0%. Baik, karena setrum nggak ada, kita tes air push. Air push ini solderan. Air push, kondensator, elko udah saya perbaiki semua. Oke. Air push udah saya solder. Kondensator bagian primer udah saya ganti, udah saya tes. Dan saatnya kita untuk mengetes dari si STB ini. Mudah-mudahan berhasil. Nah, di sini akan saya tes.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah terlihat saudara, di sana ada sebuah display on. Mudah-mudahan ini, nomornya udah keluar. Ini artinya si STB ini bisa nyala. Alhamdulillah sahabat, setelah kita servis menyervis, saya ganti mulai dari kondensator, juga saya resolder yang namanya sebuah airpush di bagian primer, di bagian asematik ini, dan saya tes satu persatu. Di sini adem, tidak hangat. Oke, rupanya ini berhasil. Mudah-mudahan berhasil, karena harus mengetesnya berhasil atau tidaknya harus kita tes ke sebuah televisi. Oke, di sini kita pasang dulu. Oke. Asematik ini apabila saat melepas atau sudah melepas asematik ini harus dibuang dulu, takutnya ada strobo sisa seperti ini. Baik sahabat, kita masukkan di sini, masukkan lagi ke dalam casingnya seperti ini. Oke. Oke, kita kasih baut di sini, jatuh saudara, seperti ini. Alhamdulillah baut sudah saya pasang. Untuk baut satu, baut casing luar, dan di sini ada kunci PCB dengan melipatnya si tiang PCB ini menggunakan bodi. Saya lipat di sini. Oke, sudah terlihat terpasang, dan kita kasih baut. Dan kita colokkan steker atau soket listriknya. Baik, kita masukkan lagi. Oke, jangan dulu kita tutup karena kita harus mencobanya di televisi. Biarkan seperti ini dulu. Ini adalah RCA. Sudah dicolokkan semua. Ini dan di ujung ini akan saya masukkan ke televisi untuk mencoba servisan kali ini, saudara. Baik, di sini akan saya pasangkan. Taruh dulu di sana, dan akan saya colokkan ke televisi ini. Ini adalah kuning, putih, dan merah. Seperti ini, udah saya colok semua. Tinggal televisi ini kita nyalakan, saudara. TV nya akan saya colokkan, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian booster ini akan saya colokkan pula. Oke, boosternya juga saya colokkan di sini. Oke, terlihat nyala, saudara. Dan televisi ini juga sudah nyala. Saya startkan dulu televisinya. Di sini nampak sebuah tulisan Polytron, artinya TV ini udah start. Oke. Kemudian si STB ini akan saya colokkan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana udah on nampaknya. Ini dia. Udah muncul. Alhamdulillah ini udah muncul. Kalau di si layar televisi ini udah kelihatan kalau yang namanya tulisan Sonic ini udah ada. Oke. Karena di sini nampaknya antena belum saya colokkan, saudara. Kita masukkan dulu isi ini antena. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dia. Oh, di sini antena juga belum masuk. Oh, ini dia ternyata. Antenanya akan saya colokkan pula di sini.
saya tes. Menu. Dan di sini terlihat kalau tampilan ini mirip dengan menunya apel merah. STB apel merah. Ini sangat mirip sekali saudara. Dan akan saya coba cari manual. Sebelumnya ini kode areanya mungkin belum di setting. Baik sahabat, kita rubah dulu si kode pos ini, dan setelah saya rubah di sini menjadi 40379, maka saatnya kita mencari otomatis. Bagaimana reaksi ini kalau sudah saya rubah kode pos ini? Karena kalau tadi masih menggunakan kode area di tempat lain, karena ini si receiver ini, si STB ini belinya dari online, nggak tahu kalau dia cek daerah mana. Ambil gambar dari atas biar tidak ngedip. Nah, di sini terlihat ada beberapa nama muncul. Ini artinya siaran ini sudah tertangkap. Mudah-mudahan betul. Di sana terlihat mulai dari TVRI Jabar, Persada TV, Eka PTV, Asmaya TV. Dan di sini baru terlihat 11 channel yang muncul. Baik sahabat, inilah dia. Nya ya kirang luhur pada komplit ya, tacan komplit siaran. Infrastruktur bisa ditingkatkan kualitasnya, tapi kembali lagi ya, kawasan kota tidak hanya infrastruktur, tapi pola perilaku masyarakat juga. Oke sahabat, itulah yang bisa kami sampaikan, dan kami di sini mau berbagi cara menghadapi set-top box yang mati total. Dan ini sangat disayangkan sekali bagi konsumen untuk yang membeli set-top box ini, karena saat dibeli si set-top box ini benar-benar mati total, tidak nyala sama sekali. Dan kami sarankan bagi para konsumen belanja online agar waspada dan hati-hati. Minimal kita harus melihat rating dan juga penilaian komenan dari para konsumen yang lainnya, agar tidak terjadi hal seperti ini. Tetapi apapun itu ada solusinya, yaitu dengan cara saya yang di video ini, yaitu menghadapi set-top box yang mati total karena power supply tidak menyala, dan itulah solusinya. Oke sahabat, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Cantika Elektronik. Kami ucapkan terima kasih buat Anda semua yang selalu menonton video-video di channel saya. Mudah-mudahan kebaikan saudara-saudara semua yang telah like, komen, dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiro. Dan untuk yang belum, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel Cantika Elektronik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, setelah dilihat ini udah ada tampilan, ini artinya besar pisang kita sukses. Seperti ini. Jadi ya. Ini dia. Itu Airbus tadi. Oke, saatnya kita tutup.